Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bilangan bagian pertama, yaitu bilangan bulat dan garis bilangan. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat, memahami sifat-sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat, memahami sifat-sifat lain dari bilangan bulat, dan menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, apa saja sifat-sifat operasi pada bilangan bulat? Silakan simak dan perhatikan video pembelajaran ini agar siswa-siswi semuanya dapat memahami apa saja sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Ketika masih di bangku sekolah dasar, kalian sudah mempelajari operasi-operasi yang terdapat dalam matematika, antara lain ada yang dinamakan dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian akan kita bahas di video selanjutnya. Kita masuk ke materi mengenai sifat operasi penjumlahan. Jika diketahui nilai A, B, dan C merupakan bilangan bulat, maka berlaku sifat yang pertama, tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, baik kita perhatikan di sini, jika A bilangan bulat dan B bilangan bulat, maka nilai dari A ditambah B juga merupakan bilangan bulat. Nah, itu adalah arti tertutup. Yang kedua, komutatif. A ditambah B akan sama nilainya dengan B ditambah A. Nah, komutatif ini juga disebut sebagai pertukaran posisi atau pertukaran tempat pada penjumlahan. Kita lihat di sini, A yang tadinya posisinya di sebelah kiri, kita lihat di sini dia posisinya menjadi sebelah kanan. A tambah B bertukar posisi menjadi B tambah A. Itu merupakan pengertian dari sifat komutatif. Yang ketiga, sifat asosiatif. A ditambah B, ini ada dalam kurung, ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Atau dengan kata lain, sifat asosiatif ini disebut juga sebagai pengelompokan. Sifat yang keempat, memiliki identitas. A tadi adalah bilangan bulat, ditambah dengan 0, hasilnya sama dengan A. Maka 0 disebut sebagai identitas penjumlahan. Sifat yang kelima, memiliki inverse penjumlahan. A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka negatif A disebut inverse penjumlahan dari A karena apabila dijumlahkan dia menghasilkan 0 atau identitas penjumlahan.
Nah, itu adalah 5 sifat operasi penjumlahan. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Misal diberikan nilai A sama dengan 120, B sama dengan 30, dan C sama dengan 70. Nah, kita akan membuktikan kelima sifat tersebut. Sifat yang pertama, sifat tertutup. Tadi nilai A itu 120. Nah, 120 ini dia merupakan bilangan bulat dan B sama dengan 30. Juga merupakan bilangan bulat. Nah, kalau kita tambahkan nilai A dan B, A tambah B sama dengan 120 ditambah 30, itu hasilnya sama dengan 150. Nah, 150 ini juga merupakan bilangan bulat, sehingga berlakulah sifat tertutup. Sifat yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran tempat. Ya kan? A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kita masukkan di sini nilai A-nya 120, B-nya 30, sama dengan 30 ditambah 120, 150 sama dengan 150. Ini benar kan? Atau yang lain, B ditambah C sama dengan C ditambah B. Nilai B-nya di sini 30, C-nya 70, 30 tambah 70 sama dengan 70 ditambah 30, hasilnya 100 sama dengan 100. Maka sifat komutatif atau pertukaran tempat berlaku pada operasi penjumlahan. Oke, kita lanjut untuk sifat yang asosiatif. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan, nah kita masukkan di sini nilai dari A-nya, buka kurung, 120 ditambah 30 tutup kurung ditambah nilai C, C-nya 70. Nah, ini kita kan sudah belajar di SD ya. Jika pada penjumlahan ada tanda kurungnya seperti ini, nah kita kerjakan terlebih dulu yang di dalam kurung. Berarti hasil dari 120 ditambah 30 itu sama dengan 150. Kita tambahkan dia dengan 70. Maka hasilnya adalah 150 tambah 70 sama dengan 220. Nah, bagaimana untuk yang ini? A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan, nah kita masukkan di sini nilai A-nya ya 120. B tambah C dalam kurungnya, buka kurung 30 tambah 70 tutup kurung sama dengan 120. Ini tetap dari sini ya kan? Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurungnya ini berapa hasilnya? 30 tambah 70 hasilnya adalah 100. Sehingga kalau kita jumlahkan 120 ditambah 100 hasilnya adalah 220. Nah, untuk yang di atas kita perhatikan kalau A tambah B-nya yang duluan dikerjakan hasilnya 220. Apabila B tambah C-nya yang dikerjakan duluan dalam kurung hasilnya 220, hasilnya sama, maka berlakulah sifat asosiatif. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sifat yang keempat mempunyai inverse. Inverse itu artinya lawan. Jika A-nya 120, ini kan artinya positif. Berarti lawan positif adalah negatif 120, inverse-nya negatif 120. Kemudian 30 positif ya kan, inverse-nya negatif 30. 70 inverse-nya adalah negatif 70. Nah, hubungan inverse ini nanti dia ada ke unsur identitas. Apabila kita jumlahkan suatu bilangan dengan inverse-nya, hasilnya sama dengan 0, di mana 0 itu merupakan unsur identitas dari suatu bilangan. Selanjutnya, sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Nah, coba perhatikan hasil penjumlahan bilangan pada tabel berikut. Misalkan pada tabel yang pertama, ini bilangannya 6. Tabel yang kedua, bilangan keduanya 8. Apabila bilangan pertama dan bilangan kedua ini kita jumlahkan, berarti itu artinya 6 ditambah 8 hasilnya sama dengan 14.
Coba untuk bilangan yang selanjutnya. 6 ditambah 14. Hasilnya sama dengan 20. 8 ditambah 16 hasilnya sama dengan 24. Nah, kita perhatikan bilangan pertama ini 6, 6, 8 itu merupakan bilangan genap. Bilangan kedua 8, 14, 16 itu juga merupakan bilangan genap. Nah, kita lihat di tabel ketiga bilangan 1 ditambah bilangan yang kedua 14, 20, dan 24 itu juga merupakan bilangan genap. Nah, kalau kita perhatikan dari tabel ini, bilangan genap ditambah dengan bilangan genap, hasilnya juga merupakan bilangan genap. Oke, itu dia untuk penjumlahan bilangan genap. Kita lanjut. Apabila di bilangan pertamanya ini masih bilangan genap, di bilangan keduanya ini 7, berarti dia bilangan ganjil. 6 tambah 7 hasilnya 13. Lanjut ke kolom kedua. 8 bilangan genap, 9 bilangan ganjil. 8 tambah 9, 17, ya kan? 10 bilangan genap, 11 bilangan ganjil. 10 tambah 11, 21. Nah, sekarang kita perhatikan di kolom pertama atau untuk bilangan pertama, 6, 8, 10. Ini kan merupakan bilangan genap. Sementara untuk di kolom kedua, ini bilangan kedua, 7, 9, 11. Ini merupakan bilangan ganjil. Kalaulah kita jumlahkan bilangan genap dengan bilangan ganjil ini hasilnya berapa? 13, 17, 21. Merupakan bilangan ganjil. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, apabila bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya sama dengan bilangan ganjil. Ya, selanjutnya, jika di kolom pertama atau bilangan pertama ini merupakan bilangan ganjil, dan di kolom kedua merupakan bilangan ganjil. Nah, bagaimana hasilnya apabila kita jumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua? Kita cek ya. 3 bilangan ganjil, 5 juga bilangan ganjil. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ini merupakan bilangan genap. Cek lagi. 5 bilangan ganjil, 7 juga ganjil. 5 tambah 7 hasilnya 12. 12 ini merupakan bilangan genap. 7 tambah 9, 16. 16 kan bilangan genap. Maka dari sini, dari tabel tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Nah, itu merupakan sifat-sifat lain dari penjumlahan bilangan genap ya. Selanjutnya kita masuk ke sifat operasi pengurangan. Nah, pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Nah, sama halnya dengan penjumlahan pada bilangan bulat tadi, dikatakan tertutup apabila nilai A dan B bilangan bulat, maka A kurang B juga bilangan bulat. Jika A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, kita kurangkan A dan B, maka nilainya juga bilangan bulat. Itu yang dimaksud dengan sifat tertutup. Contohnya, negatif 5, ini kan bilangan bulat. Dikurang 7, 7 juga bilangan bulat. Hasilnya sama dengan negatif 12. Negatif 5, negatif 7, dan negatif 12 merupakan bilangan bulat. Maka berlakulah dia sifat tertutup.
Nah, bagaimana cara melakukan pengurangan bilangan bulat? Pengurangan A dan B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Artinya, kalau B-nya positif, lawannya negatif. Kalau B-nya negatif, lawannya positif. Atau dapat ditulis sebagai A kurang B sama dengan A ditambah negatif B. Atau A dikurang negatif B sama dengan, lihat di sini, negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif, ya kan? Contohnya, perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. 7 dikurang 10 sama dengan 7 ditambah negatif 10, hasilnya sama dengan negatif 3. 12 dikurang negatif 9, ini kan bisa kita gabungkan dia jadi positif 9, atau 12 ditambah 9 sama dengan 21. Atau yang lainnya, negatif 11 dikurang negatif 25 sama dengan negatif 11, ini negatif ketemu negatif jadi positif 25 sama dengan 14. Nah, itu adalah sifat operasi dan bagaimana cara melakukan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, supaya lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal cerita mengenai bilangan bulat. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Nah, setelah merasa lancar, ia menyelam lagi di kedalaman 2 meter. Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau nanti di soal tersebut dikatakan di bawah permukaan laut atau di bawah permukaan tanah, itu artinya dia bernilai negatif karena di bawah. Tapi jika soalnya dikatakan di atas permukaan laut atau di atas permukaan tanah, itu artinya dia bernilai positif. Nah, di soal kita dikatakan dia berada 5 meter di bawah permukaan laut, artinya dia bernilai negatif 5. Dan 2 meter di bawah permukaan laut, artinya dia bernilai negatif 2. Nah, kita perhatikan di sini. Antara negatif 2 dan negatif 5, mana yang lebih besar? Lebih besar negatif 2. Pada bilangan negatif, semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Sementara di bilangan positif, semakin besar angkanya, nilainya semakin besar. Itu dia kebalikannya, lawannya ya. Maka di sini bisa kita tulis negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Untuk mencari selisih, kuncinya, kita kurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil nilainya. Sehingga bentuk soal tersebut dapat ditulis, mana yang lebih besar tadi, negatif 2 atau negatif 5? Negatif 2 ya kan? Negatif 2 dikurang negatif 5. Ini kan bisa kita gabung, negatif-negatif dia jadi positif. Artinya negatif 2 ditambah 5 hasilnya sama dengan 3. Jadi, selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Oke, kita lanjut ke soal contoh soal yang nomor 2. Yura ingin membuat katrol timba air. Ya, perhatikan ini katrolnya, ini timba airnya, ini sumur. Jadi, si Yura ini akan membuat katrol timba air dengan ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah. Ini tingginya 2 meter di atas permukaan tanah. Dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Jadi air itu jaraknya 3 meter ke bawah supaya dapat airnya dari tanah gitu ya. Yang ditanya adalah berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol. Nah, kita cari jaraknya. Nah, tadi kan udah jelaskan kata kuncinya. Kalau di atas artinya nilainya positif, di bawah nilainya negatif. Langsung aja, ini 2 meter di atas permukaan tanah, positif 2. 3 meter di bawah permukaan laut, negatif
3. Sehingga permukaan hasilnya dapat ditulis sebagai berikut ya. Jadi panjang tali dari permukaan air ke katrol itu bisa kita cari dengan nilai yang lebih besar dikurangkan dengan nilai yang lebih kecil, sehingga hasilnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah 5 meter. Kita lanjut ke contoh soal cerita yang nomor 3. Suhu terendah pada kota A adalah negatif 8 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 25 derajat Celcius. Sementara itu, di kota B, suhu terendah yang pernah terjadi adalah negatif 17 derajat Celcius dan suhu tertingginya adalah 20 derajat Celcius. Nah, di antara kedua kota tersebut, kota manakah yang memiliki interval suhu lebih besar? Nah, untuk mencari interval suhu, kita harus cari dulu yang namanya selisih. Nah, dikatakan selisih apabila kita kurangkan nilai tertinggi dikurang nilai-nilai yang terendah. Nah, di kota A, suhu tertingginya adalah 25 derajat Celcius. Kita kurangkan dia dengan suhu terendahnya negatif 8 derajat Celcius. Berarti nanti penyelesaiannya 25 dikurang negatif 8. Hasilnya 25 ditambah 8 sama dengan 33 derajat Celcius lah interval di kota A. Sementara di kota B, suhu tertingginya adalah 20 derajat Celcius. Ya kan? Dan suhu terendahnya negatif 17 derajat Celcius. Maka intervalnya 37 derajat Celcius. Sehingga kota B memiliki interval suhu yang lebih besar daripada kota A. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.